teman-teman, perkenalkan aku Justisia Dinda Ardika dengan nomor NPM A1A025047. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pengelolaan peserta didik. Iya, materi yang sangat dianggap sederhana, padahal itu memiliki dampak yang sangat besar pada dunia pendidikan. Kalau kita pikir secara logis ya teman-teman, pendidikan itu bukan hanya soal kurikulum dan guru saja, tapi juga bagaimana peserta didik itu dapat dikelola dengan baik. Nah, karena sebaik apapun sistem atau pengelolaan itu kalau pengelolaan siswanya saja tidak maksimal atau tidak optimal, itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Sekarang kita masuk ke penjelasan materi. Pengelolaan peserta didik adalah proses mengatur, membina, dan mengembangkan siswa sejak mereka masuk hingga lulus dari suatu lembaga pendidikan. Nah, ini mencakup berbagai hal, mulai dari penerimaan siswa baru, pembinaan disiplin, pengembangan potensi, kemudian hingga evaluasi perkembangan mereka. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utama pengelolaan peserta didik itu bukan sekedar administrasi ya teman-teman, tapi lebih dalam dari itu. Di antaranya yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian membentuk karakter dan kedisiplinan, dan menjamin proses pendidikan berjalan efektif. Artinya, siswa itu tidak hanya hadir, tetapi benar-benar berkembang dan memiliki kemampuan potensi maksimal sebagai hasilnya. Kemudian, fungsinya itu untuk apa? Nah, secara fungsi, pengelolaan peserta didik itu mencakup fungsi pengembangan, di mana membantu siswa berkembang sesuai potensinya. Kemudian yang kedua itu fungsi sosial, di mana dia melatih interaksi dan kerjasama. Nah, yang ketiga itu fungsi penyaluran aspirasi, di mana siswa itu diberi ruang untuk menyuarakan suara yang ada dalam di pikiran siswa tersebut. Kemudian yang lebih pentingnya itu siswa bukan objek ya teman-teman, tapi sebagai subjek pendidikan. Kemudian ruang lingkup. Kalau kita breakdown lebih detail ya, ruang lingkupnya itu meliputi perencanaan peserta didik, penerimaan siswa baru, pengelompokan siswa dan pembinaan dan pengembangan, serta evaluasi dan pencatatan. Nah, semua ini harus berjalan sistematis, bukan asal jalan saja, karena kalau dia asal jalan kan tentu pasti akan memiliki hasil yang kurang maksimal atau kurang efektif ya teman-teman. Kemudian masalah yang sering terjadi ketika kita mengelola peserta didik yaitu antara lain, kalau kita kritisi masih banyak sekolah yang terlalu fokus pada administrasi, kemudian kurangnya memperhatikan pengembangan karakter, kemudian ada juga yang bahkan mengabaikan aspirasi siswa, padahal ini justru inti dari pendidikan itu sendiri. Kemudian, apa sih solusi atau pendekatan yang lebih ideal untuk menangani masalah tersebut? Nah, menurut saya ini ya teman-teman, pendekatan lebih ideal itu adalah student-centered approach, kemudian pendampingan humanis, kemudian penggunaan data untuk memantau perkembangan siswa. Nah, yang student-centered approach itu artinya pendidikan itu berfokus pada siswanya, jadi berfokus pada kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh siswa, dan guru menjadi fasilitator untuk mengembangkan potensi tersebut. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jadi pengelolaan peserta didik itu bukan sekedar urusan data dan aturan ya teman-teman, tapi tentang bagaimana kita memanusiakan manusia dalam proses pendidikan. Kalau kita lakukan dengan benar, maka kualitas pendidikan itu akan meningkat secara signifikan. Terima kasih.